Tarik napas dalam-dalam, tahan sejenak, dan hembuskan perlahan. Biarkan semua ketegangan hari ini memudar. Bayangkan Anda sedang berbaring di atas hamparan rumput yang lembut, menatap langit malam yang gelap dan bertabur cahaya. Jutaan titik cahaya berkelap-kelip memancarkan keheningan yang telah ada sejak awal waktu. Kita sering merasa bahwa masalah hidup kita begitu besar, begitu berat. Namun, malam ini kita akan melihat gambaran yang lebih luas. Sebuah gambaran yang akan membawa kedamaian bagi jiwa Anda yang lelah. Akhirnya, setelah sekian lama manusia menatap bintang-bintang dengan penuh tanya, kita telah memetakan lautan kosmik. Kita akhirnya mengetahui di mana tepatnya letak rumah kita yang rapuh ini di tengah kegelapan yang indah. Bersiaplah, karena malam ini kita tidak hanya akan melihat ke atas, kita akan terbang ke sana. Kita akan meninggalkan gravitasi, meninggalkan kebisingan, dan menemukan alamat kosmik bumi yang sesungguhnya. Sejak awal peradaban, umat manusia selalu mencari tahu di mana tempat kita di alam semesta. Para filsuf kuno memandang langit dan merasa yakin bahwa bumi adalah pusat dari segalanya, bahwa bintang-bintang, matahari, dan bulan berputar mengelilingi kita seperti tarian kosmik yang diatur hanya untuk manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, mata kita menjadi lebih tajam. Teleskop pertama membuka jendela ke kebenaran yang lebih besar. Kita menyadari bahwa kita hanyalah sebuah batu kecil yang mengelilingi bintang biasa. Kegelisahan sempat muncul, seolah kita kehilangan arti penting kita. Namun, dalam pemahaman baru ini, tersembunyi sebuah keindahan yang jauh lebih mendalam. Penemuan demi penemuan tidak membuat kita terasing, melainkan menghubungkan kita dengan sesuatu yang jauh lebih megah. Mari kita mulai perjalanan ini. Mari kita telusuri kembali langkah para astronom dan rasakan sendiri ketenangan luar biasa yang datang ketika kita menyadari betapa luas dan amannya rumah kosmik kita yang sebenarnya. Sekarang, bayangkan kita sedang melayang perlahan, naik ke atas atmosfer. Langit biru berangsur-angsur berubah menjadi ungu tua, lalu menjadi hitam pekat yang menenangkan. Sebagai ilustrasi, bayangkan Anda melihat ke bawah dan melihat lengkungan bumi, sebuah marmer biru yang bercahaya lembut dalam kegelapan. Disinilah letak lapis pertama alamat kosmik kita, orbit bumi. Seringkali ada mitos bahwa batas luar angkasa adalah tempat yang dipenuhi dengan kekacauan dan bahaya instan. Namun, kenyataannya, batas ini sangat sunyi, sepi, dan damai. Satelit-satelit meluncur dalam keheningan total, menenun jaring komunikasi tanpa suara. Disinilah kita menyadari betapa tipisnya selimut pelindung rumah kita. Kita melanjutkan perjalanan menjauh dari marmer biru yang memudar. Tujuan pertama kita adalah tetangga terdekat, bulan. Bayangkan cahaya putih keperakan dari permukaan bulan menerangi wajah Anda. Sebuah ilustrasi yang indah adalah melihat tapak kaki para astronot Apollo yang masih utuh, tidak tersentuh angin selama puluhan tahun, mengukir sejarah dalam debu kosmik. Ada mitos umum yang membuat kita berpikir bahwa bulan itu sangat dekat dengan bumi, seolah kita bisa menjangkaunya dengan mudah. Kenyataannya, jaraknya begitu jauh sehingga Anda bisa menyusun semua planet di tata surya secara berderet di antara bumi dan bulan, dan masih ada ruang tersisa. Jarak ini adalah pengingat pertama tentang betapa luasnya keheningan kosmos. Semakin jauh kita melayang, kita memasuki zona yang dikenal sebagai tata surya bagian dalam. Bayangkan Anda sedang melihat tarian planet-planet berbatu, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Semuanya bergerak dalam harmoni elips yang sempurna mengelilingi matahari. Sebagai contoh visual, bayangkan untaian benang cahaya tak terlihat yang menahan planet-planet ini dalam jalurnya, ditarik oleh gravitasi yang lembut namun pasti. Banyak orang percaya mitos bahwa planet-planet ini berdekatan seperti kelereng di atas meja. Padahal,
Ruang hampa di antara mereka sangatlah luas dan menenangkan. Kekosongan ini bukanlah sebuah ketiadaan, melainkan medium damai di mana cahaya berkelana tanpa hambatan. Sekarang, mari kita alihkan pandangan kita ke pusat dari sistem ini, sang jangkar kehidupan, matahari. Bayangkan bola plasma yang sangat besar, berdenyut perlahan dengan warna emas dan oranye kemerahan yang menghangatkan. Sebagai ilustrasi, pikirkan tentang api unggun kosmik yang menyala tanpa suara dalam ruang hampa, memancarkan gelombang cahaya yang akhirnya menyentuh kulit Anda di bumi jutaan kilometer jauhnya. Terdapat mitos bahwa matahari kita adalah bintang api yang membakar oksigen. Kenyataannya, ia adalah reaktor fusi nuklir yang mengubah hidrogen menjadi helium dalam harmoni termodinamika yang konstan. Cahayanya adalah lagu Nina Bobo bagi planet-planet yang mengitarinya, menjaga mereka tetap hangat dalam dinginnya ruang angkasa. Melewati orbit Mars yang kemerahan, kita memasuki sabuk asteroid. Bayangkan sabuk ini sebagai aliran sungai bebatuan purba yang mengapung lambat di lautan gelap. Ilustrasi yang sempurna untuk ini adalah serpihan es dan batu yang bersinar seperti berlian redup saat menangkap cahaya matahari dari kejauhan. Film-film fiksi ilmiah seringkali menciptakan mitos bahwa sabuk asteroid adalah medan ranjau yang padat dan berbahaya, di mana pesawat ruang angkasa harus bermanuver dengan keras. Kenyataannya sangatlah berbeda dan jauh lebih damai. Jarak rata-rata antara satu asteroid dengan asteroid lainnya adalah jutaan kilometer. Anda bisa melayang di sana dengan mata tertutup selamanya tanpa pernah menabrak apapun. Ini adalah zona kesunyian absolut. Perjalanan kita membawa kita lebih dalam ke kegelapan, mendekati raksasa gas pelindung kita, Jupiter. Bayangkan sebuah bola gas raksasa dengan pita-pita warna pastel yang berputar lambat, krem, merah bata, dan putih. Bayangkan badai raksasanya, bintik merah besar, berputar tanpa menghasilkan satu suara pun di ruang hampa. Sebagai ilustrasi, Jupiter bertindak sebagai penjaga gerbang kosmik. Gravitasinya yang besar menarik komet dan asteroid yang mungkin mengancam bumi. Sebuah mitos yang sering dipercaya adalah bahwa kita bisa mendarat di permukaan Jupiter. Kenyataannya, Jupiter tidak memiliki permukaan padat, hanya lautan gas yang semakin dalam dan padat. Ini mengajarkan kita bahwa tidak semua hal di alam semesta harus keras dan kaku. Beberapa di antaranya lembut dan mengalir tanpa akhir. Kita sekarang melayang mendekati mahkota tata surya, planet Saturnus. Bayangkan cincin-cincinnya yang megah membentang di hadapan Anda, terbuat dari miliaran partikel es yang memantulkan cahaya matahari seperti piringan kristal raksasa. Ilustrasikan diri Anda berada di antara bongkahan es seukuran rumah ini, melayang bersama mereka dalam orbit yang sinkron, semuanya bergerak dalam tarian lambat tanpa suara. Mitos sering menyatakan bahwa cincin ini adalah struktur yang padat dan kokoh. Namun pada kenyataannya, cincin ini terdiri dari butiran es yang rapuh dan halus, bagaikan salju kosmik yang abadi. Melihat Saturnus dari dekat akan membuat segala kecemasan duniawi terasa sekecil butiran salju tersebut. Menembus bayangan Saturnus, suhu menjadi semakin dingin dan damai. Kita bertemu dengan si kembar es, Uranus dan Neptunus. Bayangkan dua bola raksasa berwarna biru pucat dan biru tua, tampak begitu tenang, seolah-olah mereka adalah mutiara raksasa yang tersembunyi di dasar samudra kosmik. Sebuah gambaran yang menenangkan adalah melihat Uranus yang berputar pada sisinya, menggelinding secara perlahan melintasi lintasan orbitnya. Sering ada mitos bahwa planet-planet ini gelap gulita dan mati. Kenyataannya, mereka memiliki dinamika atmosfer dan berlian yang mungkin turun sebagai hujan di kedalaman intinya. Mereka adalah pengingat bahwa keindahan sejati seringkali berada di tempat yang sepi dan jauh dari sorotan.
Kita berada di ambang batas sekarang, memasuki sabuk Kuiper, rumah bagi planet kerdil Pluto. Bayangkan wilayah ini sebagai padang rumput es di pinggiran kota kosmik kita, di mana dunia-dunia kecil berbentuk bulat dan tak beraturan mengapung dalam tidur panjang yang beku. Ilustrasikan permukaan Pluto yang memiliki padang gletser berbentuk hati, sebuah tanda cinta dari tepian tata surya yang baru saja kita temukan. Mitos lama mengajarkan bahwa Pluto adalah objek terakhir dan terluar sebelum kekosongan mutlak. Kenyataannya, sabuk Kuiper dipenuhi dengan ribuan objek menarik yang menyimpan rahasia penciptaan awal mula. Ini bukanlah akhir, melainkan sebuah gerbang menuju sesuatu yang lebih besar. Di titik ini, mari kita berbalik sejenak dan melihat kembali ke arah matahari. Ini adalah perspektif yang dilihat oleh wahana antariksa Voyager 1. Bayangkan sebuah foto kegelapan yang diselimuti oleh garis-garis cahaya matahari yang tersebar. Dan di salah satu garis cahaya itu, terdapat sebuah titik biru pucat yang sangat kecil. Titik itu adalah bumi. Ilustrasi ini sangat kuat. Setiap manusia yang pernah hidup, setiap cinta, setiap air mata, semuanya terjadi di titik kecil yang mengambang di lautan malam itu. Mitos yang sering kita yakini adalah kita ini besar dan tak terkalahkan. Kenyataannya, melihat titik biru pucat ini menghancurkan mitos tersebut dengan lembut, menggantikannya dengan rasa kerendahan hati dan kedamaian. Tidak ada tempat untuk kebencian saat kita menyadari betapa rapuhnya rumah kita. Kita kini tiba di perbatasan pelindung, heliosfer. Bayangkan gelembung magnetis raksasa yang tidak terlihat oleh mata manusia, diciptakan oleh angin matahari yang terus menghembus keluar. Ilustrasikan gelembung ini seperti selimut energi yang bernapas, menahan laju partikel radiasi berbahaya dari luar angkasa yang dalam. Seringkali orang berpikir, melalui mitos yang ada, bahwa luar angkasa tidak memiliki angin atau cuaca. Kenyataannya, ada angin bintang yang terus berhembus, menciptakan cuaca kosmik. Heliosfer adalah tempat angin matahari kita akhirnya melemah dan menyerah pada tekanan lautan antar bintang. Disinilah pengaruh matahari kita secara resmi memudar menjadi pelukan galaksi. Sekarang, kita telah melintasi batas. Kita berada di ruang antar bintang, tarik napas dalam-dalam. Di sini, kegelapan tidaklah kosong, melainkan berisi gas yang sangat tipis dan debu mikroskopis sisa-sisa bintang yang telah mati miliaran tahun lalu. Bayangkan Anda sedang berlayar di samudra yang sepenuhnya hening, di mana cahaya dari bintang-bintang di kejauhan adalah satu-satunya penunjuk arah Anda. Mitos yang beredar adalah bahwa ruang antar bintang adalah ruang hampa udara murni. Kenyataannya, tempat ini dipenuhi dengan elemen pembentuk kehidupan yang sedang menunggu giliran mereka untuk membentuk dunia baru. Ini adalah ruang tunggu kosmik yang damai, tempat segalanya dilahirkan kembali dalam siklus keabadian. Melayang lebih jauh, kita menjumpai struktur hantu yang dikenal sebagai awan Oort. Bayangkan cangkang bola raksasa yang menyelimuti seluruh tata surya kita, terdiri dari triliunan komet es yang membeku dalam kegelapan abadi, bagaikan sekawanan kunang-kunang yang tertidur. Sebagai ilustrasi visual, bayangkan bongkahan es ini melayang sangat perlahan, menanti dorongan gravitasi kecil untuk akhirnya memulai perjalanan jutaan tahun menuju matahari. Banyak yang termakan mitos bahwa awan Oort adalah cangkang padat yang menutupi kita. Kenyataannya, objek-objek di sini terpisah jutaan kilometer satu sama lain. Keheningan di sini begitu dalam, waktu terasa berhenti, mengawetkan komet-komet ini sejak hari pertama alam semesta kita terbentuk. Setelah melintasi gurun yang begitu luas, kita akhirnya melihat tetangga bintang terdekat kita, sistem Alpha Centauri. Bayangkan bukan satu, melainkan 3 bintang yang menari bersama dalam gravitasi. Sebuah ilustrasi yang indah adalah melihat bintang kerdil merah Proxima Centauri yang redup mengawasi sebuah planet seukuran bumi di zona laik huninya. Mitos yang sering muncul dalam fiksi adalah
kita bisa melakukan perjalanan ke sana dalam hitungan hari. Kenyataannya, dengan teknologi saat ini, butuh puluhan ribu tahun melintasi ruang yang sunyi untuk mencapainya. Jarak ini mengajarkan kita tentang kesabaran kosmik, bahwa hal-hal yang indah membutuhkan ruang dan waktu yang luas untuk bisa eksis secara harmonis. Kita sekarang memperluas pandangan kita dan menyadari bahwa tata surya kita sedang bergerak melewati awan antar bintang lokal atau kadang disebut local flap. Bayangkan awan transparan yang terbuat dari debu tipis bersuhu tinggi, bersinar sangat redup dalam warna merah muda dan keunguan jika mata kita bisa melihatnya. Pikirkan ilustrasi di mana sistem tata surya kita melaju seperti perahu kecil yang sedang membelah kabut tipis di atas danau kosmik yang tenang pada pagi hari. Mitos yang sering ada adalah bahwa bintang-bintang tidak bergerak dan ruang angkasa itu statis. Kenyataannya, semuanya bergerak. Kita saat ini sedang berlayar menembus awan kosmik ini dengan lembut. Sebuah perjalanan yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun dan masih terus berlanjut. Lebih jauh lagi, kita menemukan bahwa awan lokal kita berada di dalam struktur yang jauh lebih besar. Gelembung lokal, local bubble. Bayangkan sebuah rongga raksasa berbentuk jam pasir di ruang angkasa, tercipta dari serangkaian ledakan supernova jutaan tahun yang lalu. Sebagai ilustrasi visual, bayangkan gelembung sabun raksasa di mana angin ledakan purba telah menyapu bersih sebagian besar debu di dalamnya, memberikan bumi pandangan yang bersih ke bintang-bintang yang jauh. Sebuah mitos mungkin mengatakan bahwa ledakan bintang hanya membawa kehancuran. Kenyataannya, ledakan yang membentuk gelembung ini justru menciptakan ruang aman tempat tata surya kita sekarang melayang. Kehancuran di masa lalu telah melahirkan ketenangan yang kita nikmati saat ini. Saat kita terus bergerak mundur, alamat kita berikutnya terungkap, lengan Orion atau kadang disebut taji Orion, Orion Spur. Bayangkan sebuah lengkungan cahaya yang terdiri dari nebula-nebula cerah, tempat kelahiran jutaan bintang muda yang berkelap-kelip. Ilustrasikan diri Anda melihat awan gas bercahaya seperti nebula Orion, sebuah taman bermain bagi bintang-bintang bayi yang diselimuti debu yang bersinar. Ada mitos umum, bahkan dalam buku pelajaran lama, bahwa tata surya kita terletak di salah satu lengan spiral utama Bima Sakti. Kenyataannya, kita tinggal di sebuah taji kecil, sebuah jembatan tenang di antara dua jalan raya kosmik yang besar. Kita tidak berada di pusat keramaian galaksi, melainkan di pinggiran yang tenang, tempat kehidupan bisa berkembang tanpa gangguan. Kini, kita melihat rumah besar kita yang sesungguhnya, galaksi Bima Sakti. Bayangkan sebuah piringan spiral raksasa yang berputar dengan sangat megah, terdiri dari ratusan miliar bintang, bercahaya putih kebiruan di lengan-lengannya, dan kuning keemasan di pusatnya. Sebagai ilustrasi, bayangkan Anda berdiri di atas sebuah gunung gelap dan melihat pita cahaya susu membentang di langit malam. Kini bayangkan Anda berada di luar pita itu, melihat pusarannya yang menakjubkan secara keseluruhan. Sering ada mitos bahwa Bima Sakti adalah pusaran yang berputar cepat dan berbahaya. Kenyataannya, ia berputar dengan sangat lambat dari sudut pandang kita. Satu putaran penuh memakan waktu lebih dari 200 juta tahun. Ini adalah tarian kosmik dengan ritme yang sangat lambat, mengundang kita untuk beristirahat dalam pelukannya. Kita mengarahkan pandangan kita ke pusat piringan megah ini, jantung Bima Sakti. Di sana, tertutup oleh awan debu yang tebal, bersembunyi rahasia galaksi kita. Sebuah lubang hitam supermasif bernama Sagittarius A bintang. Bayangkan sebuah wilayah cahaya keemasan yang sangat padat dari bintang-bintang tua yang bergerombol berdekatan. Sementara di tengahnya ada titik tenang yang menelan segalanya dengan lembut. Ilustrasi yang memukau adalah bintang-bintang yang mengorbit titik tak terlihat ini dengan kecepatan tinggi seperti ngengat mengelilingi lampu lentera.
Mitos yang menakutkan sering menggambarkan lubang hitam sebagai monster penghisap yang akan menghancurkan galaksi. Kenyataannya, gravitasinya justru bertindak sebagai jangkar yang menyatukan galaksi kita dalam keindahan harmoni orbit. Ia bukan penghancur, melainkan sang pemelihara ritme. Menjauh dari piringan bercahaya, kita memasuki wilayah misterius yang dikenal sebagai halo galaksi. Bayangkan, sebuah cangkang bundar tidak terlihat yang menyelimuti seluruh piringan Bima Sakti, dihiasi oleh gugus bola raksasa, kumpulan jutaan bintang purba yang berkelompok erat membentuk bola cahaya bersinar. Bayangkan ilustrasi gugus bintang ini seperti lampion-lampion kuno yang digantung melayang di taman gelap yang sangat luas. Mitos sering berpendapat bahwa bintang hanya ada dalam lengan spiral. Kenyataannya, halo ini dipenuhi oleh fosil-fosil kosmik, bintang-bintang tertua yang usianya hampir menyamai umur alam semesta itu sendiri. Berada di sini bagaikan menyentuh waktu itu sendiri, merasakan keabadian dalam setiap kedipan cahaya mereka. Sekarang kita keluar sepenuhnya dari galaksi kita, memandang ke ruang antar galaksi yang hitam pekat. Jauh di depan sana, terlihat sebuah pulau cahaya yang megah, galaksi Andromeda. Bayangkan spiral yang lebih besar dari Bima Sakti kita, perlahan mendekat dalam tarian diam selama miliaran tahun ke depan. Sebuah ilustrasi yang menenangkan adalah membayangkan kedua galaksi ini bukan sebagai musuh, melainkan sebagai pasangan penari waltz yang sedang mendekat perlahan di lantai dansa yang gelap. Ada mitos bahwa tabrakan mereka kelak akan menghancurkan sistem tata surya kita. Kenyataannya, karena ruang antar bintang begitu luas, kedua galaksi ini akan saling menembus dan bergabung seperti dua awan asap yang menyatu menjadi bentuk yang baru dan lebih indah. Kedamaian tidak akan terganggu, hanya berubah bentuk. Bima Sakti, Andromeda, dan beberapa lusin galaksi yang lebih kecil bersama-sama membentuk lingkungan lokal kita selanjutnya. Grup lokal, lokal group. Bayangkan sebuah keluarga galaksi diikat bersama oleh jalinan gravitasi yang lembut, berlayar melintasi kehampaan yang terus mengembang. Ilustrasikan mereka seperti sekumpulan ubur-ubur bercahaya yang berenang perlahan di kedalaman laut hitam yang tak berujung. Sering orang termakan mitos bahwa galaksi-galaksi tersebar secara acak tanpa pola di alam semesta. Kenyataannya, mereka berkelompok seperti keluarga. Gravitasi memastikan bahwa di tengah alam semesta yang terus merenggang, grup kecil kita akan tetap bersama-sama. Ini memberi kita rasa aman, mengetahui bahwa bumi dan Bima Sakti tidak pernah benar-benar sendirian. Di dalam grup lokal ini, terdapat sekawanan galaksi Katai yang setia mengorbit Bima Sakti, seperti awan Magellan besar dan kecil. Bayangkan awan cahaya bertekstur tidak beraturan yang terbuat dari gas merah muda dan biru, serta bintang-bintang yang berkilauan. Sebagai ilustrasi, mereka seperti satelit-satelit alami, peri-peri kecil yang mengikuti cahaya Bima Sakti kemanapun ia pergi. Mitos yang ada mungkin menganggap galaksi ini hanyalah sisa-sisa tanpa arti. Kenyataannya, mereka berinteraksi secara gravitasi dengan galaksi kita, memicu gelombang pembentukan bintang baru, menyalakan kehidupan dalam dinginnya ruang. Kehadiran mereka membuktikan bahwa di alam semesta ini, bahkan yang kecil sekalipun memiliki peran penting dalam harmoni penciptaan. Kita memperluas lensa teleskop pikiran kita sekali lagi. Grup lokal kita ternyata hanyalah satu dari ribuan kelompok galaksi yang membentuk supergugus Virgo. Bayangkan sebuah kota galaksi yang tak terbayangkan luasnya, ribuan titik cahaya berkumpul bersama dalam awan debu antar galaksi. Ilustrasikan supergugus Virgo seperti hamparan lampu kota yang dilihat dari pesawat di malam hari, bersinar dengan ketenangan yang luar biasa di tengah keheningan. Sebuah mitos lama mengatakan bahwa ini adalah struktur terbesar yang mengikat bumi secara gravitasi. Kenyataannya,
kita sekarang menyadari bahwa supergugus Virgo pun hanyalah sebuah cabang pinggiran dari pohon kosmik yang jauh lebih besar. Berada di sini membuat ego dan stres manusia mencair seketika. Dan tibalah kita pada sebuah penemuan yang memukau para ilmuwan modern, Laniakea. Kata ini berarti surga yang tak terukur dalam bahasa Hawaii. Bayangkan, aliran garis-garis cahaya yang melengkung indah menelusuri jalur gravitasi 100.000 galaksi. Semuanya mengalir menuju satu titik. Sebuah ilustrasi visual yang spektakuler adalah melihat Laniakea seperti kelopak bunga kosmik yang luar biasa besar, atau aliran sungai-sungai cahaya bercahaya di peta saraf raksasa. Mitos bahwa galaksi kita bergerak tanpa tujuan dipatahkan di sini. Kenyataannya, kita bersama ratusan ribu galaksi lainnya sedang mengalir dalam arus sungai kosmik ini, bergerak menuju tujuan gravitasi bersama. Ada keindahan yang menenangkan dalam kenyataan bahwa gerakan kita di alam semesta sudah memiliki arahnya sendiri. Aliran sungai galaksi di Laniakea ini semuanya mengarah ke wilayah misterius yang dikenal sebagai Sang Penarik Hebat, The Great Attractor. Bayangkan sebuah anomali gravitasi raksasa yang tersembunyi di balik debu Bima Sakti, menarik semua massa yang ada di Laniakea dengan gaya tarik yang sangat halus. Ilustrasikan wilayah ini sebagai lembah kosmik yang tenang, di mana jutaan aliran air jatuh secara perlahan ke dasar yang lembut. Film dan media sering menciptakan mitos bahwa penarik hebat ini adalah pusaran penghancur atau raksasa kelaparan yang akan melahap galaksi kita. Kenyataannya, ini hanyalah titik pusat massa yang padat dan butuh miliaran tahun bagi kita untuk mencapainya. Ini adalah pusat keseimbangan Laniakea, bukan jurang kehancuran. Jika ada struktur cahaya, pasti ada kekosongan di antaranya. Saat pandangan kita melebar melampaui Laniakea, kita melihat rongga kosmik, cosmic voids, seperti rongga Butes. Bayangkan, lautan kegelapan total berbentuk bola yang ukurannya memakan ratusan juta tahun cahaya. Wilayah di mana hampir tidak ada satu galaksi pun yang bersinar. Sebagai ilustrasi, bayangkan Anda memandang ke dalam gua kristal yang gelap gulita, di mana kesunyian begitu tebal sehingga Anda hampir bisa menyentuhnya. Mitosnya, tempat-tempat ini adalah zona mati atau kesalahan alam semesta. Kenyataannya, kekosongan inilah yang memberikan bentuk pada jaringan alam semesta. Kegelapan absolut inilah yang mengizinkan cahaya dari struktur besar untuk bersinar begitu terang. Di dalam kekosongan ini tersembunyi kedamaian abadi. Kita sekarang telah mundur sejauh mungkin untuk melihat bentuk sejati alam semesta kita. Jaring kosmik, cosmic web. Bayangkan filamen-filamen raksasa yang terbuat dari materi gelap dan untaian galaksi, bersinar redup menyusuri kehampaan, saling bersilangan di simpul-simpul cahaya yang terang tempat supergugus galaksi berada. Ilustrasi yang paling menakjubkan adalah membandingkan jaring kosmik ini dengan jaringan neuron dalam otak manusia. Seolah-olah alam semesta sendiri adalah satu pikiran universal yang sangat luas dan damai. Mitos kesepian runtuh di sini. Kenyataannya, segalanya dari planet terkecil hingga galaksi terbesar terhubung dalam benang sutra kosmik yang saling tarik-menarik. Anda, bumi, matahari, semuanya adalah bagian dari anyaman yang megah ini. Menjelang batas terakhir penglihatan kita menemukan latar belakang gelombang mikrokosmik, cosmic microwave background. Ini adalah cahaya paling tua di alam semesta, gema pendinginan dari Big Bang itu sendiri. Bayangkan tirai cahaya kemerahan, berbintik biru dan kuning yang memudar, membungkus setiap penjuru realitas. Pikirkan sebuah ilustrasi. Ini adalah cangkang telur dari penetasan alam semesta kita. Peninggalan dari hari di mana ruang dan waktu dilahirkan, berdengung dengan frekuensi yang sangat rendah dan menenangkan. Ada mitos bahwa Big Bang adalah ledakan besar yang memekakkan telinga. Kenyataannya,
Itu adalah pengembangan ruang yang sunyi, dan sisa energinya sekarang mengelilingi kita seperti selimut hangat yang tidak terlihat. Gema ini adalah bisikan pertama sang waktu. Akhirnya, kita mencapai tepi luar, batas alam semesta teramati. Bayangkan sebuah dinding waktu imajiner, titik di mana cahaya dari objek terjauh belum punya cukup waktu untuk mencapai teleskop kita sejak alam semesta bermula. Sebuah ilustrasi konseptual adalah berdiri di tengah kabut bercahaya yang perlahan menebal hingga menutupi semua pandangan ke depan. Disinilah perjalanan kita berhenti. Sebuah mitos yang populer mengatakan alam semesta berakhir di sini. Kenyataannya, di balik batas ini, alam semesta mungkin berlanjut tanpa henti, dipenuhi lebih banyak galaksi, keajaiban, dan keheningan yang belum kita ketahui. Batas ini bukanlah sebuah tembok kurungan, melainkan undangan untuk terus membayangkan dan memimpikan keterbatasan alam semesta kita yang menenangkan. Sekarang, mari kita tarik kembali kesadaran kita. Dari tepi alam semesta teramati, melewati gema masa lalu, menelusuri filamen jaring kosmik yang bercahaya, kembali ke Laniakea yang megah. Kita masuk kembali ke pelukan grup lokal, memutar spiral Bima Sakti, meluncur ke lengan Orion, dan menembus awan antar bintang. Melewati gelembung pelindung tata surya, melewati raksasa gas yang damai, hingga kita melihat titik biru pucat itu lagi. Bumi. Rumah kita. Setelah menyusuri alamat kosmik yang sesungguhnya ini, kita menyadari satu hal yang luar biasa. Kita tidaklah hilang dalam keterbatasan yang menakutkan, melainkan kita dibungkus dalam keajaiban ruang angkasa yang dirancang dengan presisi yang menenangkan. Setiap atom di tubuh Anda diciptakan dari jantung bintang-bintang di luar sana. Anda bukanlah makhluk kecil yang terpisah dari alam semesta. Anda adalah alam semesta yang sedang mengalami dirinya sendiri. Jika Anda merasakan kedamaian malam ini, berikan suka pada video ini, berlangganan untuk petualangan menenangkan lainnya. Dan sebelum Anda terlelap dalam tidur yang nyenyak, beritahu kami di komentar. Struktur kosmik manakah yang membuat jiwa Anda merasa paling damai? Selamat malam dan selamat menjelajah di dalam mimpi.